Anjuran zuhud dan Quran, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalul qalbul kabir la yazalu qalbul kabir syaban bisyataini fi hubbid dunya wa tulil amal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang tua selalu muda dalam dua hal. Pertama dalam cinta dunia, kedua panjang angan-angan. Muntafaq alaih kitab Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang tua selalu muda dalam dua hal. Yang pertama dalam cinta dunia, dan yang kedua dengan panjang angan-angan. Hadis riwayat muntafaq alaih Mishkat. Keterangan dalam hadis sebelumnya telah dibicarakan secara rinci bahwa dunia yang sangat dicela oleh Al-Quran dan Al-Hadis adalah dalam hal mencintai dunia. Dunia yang sangat dicela oleh Al-Quran dan Al-Hadis adalah dalam hal mencintai dunia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberi peringatan terhadap kenyataan bahwa pada usia tua cinta dunia dan panjang angan-angan akan bertambah. Berdasarkan pengalaman didapati bahwa perasaan ajal semakin dekat karena usia yang semakin tua. Manusia justru semakin sibuk dalam urusan dunia, seperti mengawinkan anak-anaknya, membangun rumah yang mewah, menambah harta dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia harus mengawasi hawa nafsunya dan waspada. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ketika manusia semakin tua, dua perkara pada dirinya akan semakin mudah. Yang pertama adalah tamak dan loba terhadap harta. Yang kedua, keinginan untuk hidup lebih lama lagi di dunia. Ketika semakin tua, dua perkara pada diri manusia akan semakin mudah. Yang pertama adalah tamak dan loba terhadap dunia. Yang kedua, keinginan untuk hidup lebih lama. Mishkat. Keinginan untuk hidup lebih lama di dunia adalah buah dari panjangnya angan-angan yang menyebabkan ia tidak membuat persiapan seolah-olah akan hidup selamanya. Untuk memahami hal ini melalui tamsil, Rasulullah SAW pernah membuat gambar segi empat. Kemudian di tengah segi empat itu Rasulullah SAW membuat garis panjang sehingga ujungnya keluar dari segi empat tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW membuat garis pendek-pendek di kedua sisinya. Mengenai gambar tersebut didapat beberapa riwayat yang paling mudah untuk dipahami sebagai berikut. Rasulullah garis, kemudian Rasulullah SAW bersabda, garis yang di tengah ini adalah manusia. Garis yang mengelilinginya hingga membentuk segi empat itu adalah kematian. Manusia sama sekali tidak mampu keluar darinya. Dan garis yang keluar dari segi empat itu adalah angan-angan atau cita-cita manusia yang kelewat panjang, melebihi jangka waktu hidupnya. Garis-garis kecil di sebelah kanan dan kirinya merupakan penyakit dan kemalangan-kemalangan lainnya yang selalu menuju ke arahnya. Tiap-tiap garis merupakan satu musibah dan kemalangan. Jika dia selamat dari yang satu, maka yang kedua akan menerkamnya. Sementara kematian tetap mengelilinginya hingga tidak ada jalan untuk lari darinya. Tetapi garis angan-angan manusia sudah melebihi jalan hidupnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sambil meletakkan satu tangannya yang mulia di atas kepalanya bagian belakang, inilah kematian manusia yang selalu berada di atas kepalanya. Kemudian sambil mengulurkan tangannya yang lain ke arah yang jauh, Rasulullah SAW bersabda, inilah cita-cita manusia dan hasrat yang terlalu jauh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, permulaan kebaikan umat ini adalah keyakinan terhadap akhirat. Permulaan kebaikan umat ini adalah keyakinan terhadap akhirat dan zuhud atau kebencian terhadap dunia. Dan permulaan kerusakannya adalah kebakhilan dan panjang angan-angan kepada dunia. Mishkat. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, bagian permulaan dari umat ini telah memperoleh kejayaan karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak berminat kepada dunia. Dan bagian akhir dari umat ini akan binasa karena kebakhilan serta panjangnya angan-angan terhadap dunia. At-Targhib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak lama lagi akan tiba suatu zaman bagi umat ini. Ketika itu manusia akan memanggil satu sama lain untuk menguasai serta menghancurkan kalian, yaitu umat Islam.
seperti orang-orang yang hendak makan mengerumuni piring atau nampan di atas suprah, yakni manusia yang satu mengundang manusia yang lain untuk makan. Beberapa kaum akan bersekutu untuk menghancurkan Islam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada waktu itu sangat sedikit?" Rasulullah menjawab, "Tidak. Bahkan jumlah mereka pada saat itu sangatlah banyak dibandingkan dengan yang ada sekarang. Tetapi keadaan mereka seperti buih pada saat banjir, tidak berdaya. Dan dari hati musuh-musuhnya hilang perasaan takut kepada mereka. Di dalam hati mereka sendiri akan terdapat wahan." Sahabat orang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu wahan?" Rasulullah menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Mishkat. Ummu Walid radhiyallahu anha, anak perempuan Umar radhiyallahu anhu, berkata bahwa pada suatu senja Rasulullah SAW keluar dari rumah lalu bersabda, "Tidakkah kalian merasa malu?" Para sahabat radhiyallahu bertanya, "Apakah yang telah terjadi ya Rasulullah?" Beliau SAW menjawab, "Kalian menyimpan makanan lebih daripada yang kalian perlukan. Kalian membangun rumah lebih dari yang kalian perlukan, dan kalian memiliki angan-angan yang panjang sehingga kalian tidak dapat mencapainya. Apakah kalian tidak merasa malu karena kelakuan demikian?" Dalam kitab At-Targhib. Seharusnya manusia membangun rumah sekadar keperluannya saja. Tidak layak baginya membangun yang lebih besar dari keperluannya. Begitu pula harta yang dikumpulkan yang melebihi keperluan tidaklah dibenarkan. Harta yang melebihi keperluan bukan untuk disimpan, tapi untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di atas mimbar, dan di hadapan beliau para sahabat duduk melingkar. Lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami memang malu pada Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah SAW menjawab, "Siapa di antara kalian yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, segan terhadapnya, maka penting baginya untuk tidak menghabiskan waktunya walaupun satu malam tanpa membayangkan kematiannya. Penting baginya untuk menjaga perutnya dan yang ada di sekitar perutnya. Ia harus menjaga kepalanya serta yang ada di sekitarnya. Ia harus selalu ingat kepada mati serta akibatnya. Sangat penting baginya agar ia meninggalkan perhiasan dan keindahan dunia." Dalam kitab At-Targhib. Ulama menulis bahwa maksud menjaga kepalanya adalah agar kepalanya tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk mengabdikan diri ataupun menghormatinya. Jangan menundukkan kepala walaupun sedikit ketika mengucapkan salam kepada seseorang. Dan perkataan serta yang ada di sekitarnya adalah termasuk mata, telinga, lidah, dan lainnya yang ada di kepala. Maksud menjaga mulut adalah menghindarkan diri dari makanan yang meragukan. Maksudnya sekitar perut adalah anggota badan yang berdekatan dengan perut seperti kemaluan, tangan, kaki, dan hati. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa sangatlah penting untuk membaca hadis ini sesering mungkin. Mazahiril Haq. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia berhak agar kita malu kepadanya." Kami berkata, "Ya Rasulullah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami semua malu kepadanya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak. Bukan malu itu yang biasa, tetapi haknya adalah agar kita malu kepadanya, yakni seseorang itu harus menjaga kepalanya serta apa yang ada di sekitarnya, harus menjaga perutnya serta mengingat kemusnahannya. Setelah mati akan menjadi tanah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ia harus meninggalkan kecantikan dan keindahan dunia." Targhib. Sering-sering mengingat mati sangat penting untuk menjadikan seseorang tidak peduli kepada dunia serta memendekkan harapan dan cita-cita dunia. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengingat mati sesering mungkin. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah zahid yang paling besar?" Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang tidak melupakan mati serta hakikatnya bahwa setelah mati dia akan hancur lebur,
orang yang menjauhkan dirinya dari kelezatan dunia dan kecantikannya, orang yang mengutamakan akhirat di atas dunia, tidak yakin dengan hari esok, dan ia menganggap dirinya di kalangan para orang yang sudah mati. Targhib, yakni menyadari bahwa tidak lama lagi pasti dia akan mati dan akan bersama-sama dengan orang yang sudah mati. Abu Hurairah dan meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ingatlah sebanyak-banyaknya sesuatu yang memusnahkan segala kelezatan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan sempit, maka dia akan menjadi asbab kemudahan dan kelapangan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan berada akan menyebabkan berkurangnya perbelanjaan untuk dirinya sendiri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, ingatlah selalu perkara yang dapat menghancurkan segala kelezatan, yaitu mati. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Rasulullah SAW datang, beliau melihat para sahabat sedang tertawa, maka Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat perkara yang memusnahkan segala kelezatan dan keindahan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan senang dan kaya, maka akan menyebabkan kesempitan. Maksudnya mempermudah menjaga dirinya agar tidak tenggelam dalam keduniaan, dan orang yang mengingatnya dalam keadaan sempit akan menyebabkan kesenangan. An Uthman ibni Abdillah ibni Aus radhiyallahu anhu as-Saqafi radhiyallahu an jaddihi qala Rasulullah SAW, qiraatul rajul Quran fi ghairi suhuf alfu darajah wa qiraatuhu fil mushaf tad'afu ala dhalika ila alfa darajah. Dari Utsman bin Abdullah bin Aus as-Saqafi radhiyallahu anhu dari kakeknya dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacaan Al-Quran seseorang tanpa melihat mushaf adalah 1000 derajat pahalanya, dan bacaannya dengan melihat mushaf adalah dilipatkan sampai 2000 derajat. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dari Utsman bin Abdullah radhiyallahu anhu as-Saqafi radhiyallahu anhu dari kakeknya, dan ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, bacaan Al-Quran seorang tanpa melihat mushaf adalah 1000 derajat pahalanya, dan bacaannya dengan melihat mushaf dapat dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Baihaqi Syu'abul Iman. Baihaqi, berbagai keutamaan menghafal Quran telah dijelaskan sebelumnya, dan hadis di atas adalah menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran membaca Quran dengan cara melihat mushaf Al-Quran. Selain menambah konsentrasi dan pemikiran, masih banyak lagi keutamaannya dari segi ibadah, seperti melihat Al-Quran, memegang Al-Quran, dan sebagainya. Oleh karena itulah dikatakan bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah lebih utama. Pernyataan hadis di atas telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Manakah yang lebih utama? Orang yang membaca Quran dengan hafalan atau yang membacanya dengan melihat mushaf? Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf lebih utama, karena mata akan selalu melihat Al-Quran hingga terhindar dari kesalahan dalam pembacaan. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa membaca Quran melalui hafalan itu lebih utama, karena akan lebih khusyuk dan dapat terhindar dari sifat riya. Dan itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi menyatakan bahwa kedua-duanya adalah baik dan utama, bergantung kepada keadaan si pembaca. Sebagian orang ada yang lebih konsentrasi jika membacanya dengan melihat mushaf, sebagian lainnya lebih merasa konsentrasi jika membacanya dengan hafalan. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi menulis dalam kitab Fathul Bari bahwa penjelasan itulah yang dia setujui. Diceritakan bahwa karena begitu seringnya Utsman radhiyallahu membaca Quran, maka dua mushaf Al-Quran telah robek. Amr bin Maimun meriwayatkan dalam Syarah Ihya bahwa seseorang yang membuka Al-Quran setelah sholat subuh dan membacanya 100 ayat, maka akan ditulis baginya pahala seisi dunia ini. Disebutkan juga bahwa membaca Quran dengan melihat mushaf sangat bermanfaat bagi penglihatan. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebuah hadis mursal yang setiap perawinya berkata bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan, lalu guru-guru mereka menasihati agar selalu membaca Al-Quran dengan melihatnya.
Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahmatullahi kadang-kala membuka Al-Quran setelah Isya dan menutupnya ketika hampir subuh. Insya Allah yang mulia, bagaimana kita baca menjadi iktibar niat amal yang menyampaikan.